semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di vlog saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin nge-share ke teman-teman perihal komponen kopling dan kerusakannya. Jadi dari penyebab kopling slip, kopling berat. Nah, ini kita ulas satu-satu nih komponennya. Jadi yang slip yang mana, yang bikin berat yang mana, yang bikin bunyi yang mana gitu ya, komponen biar nggak gampang di inilah istilahnya ya, maaf kata kita bukannya suujon ya, namanya bisa saja mungkin yang rusaknya apa, digantinya apa gitu kan. Nah gitu, buat gambaran sederhananya aja di teman-teman ya. Oke, kita langsung aja cek ke komponennya. Nah, ini namanya plat kopling atau disc clutch. Kalau keluhannya kopling slip, yang rusak bagian ininya ya teman-teman ya, bagian disc clutchnya. Jadi dia punya kanvasnya udah tipis, jadi udah yang alurnya ini udah hampir sejajar nih, rata nih. Nah, ini sudah tipis. Nah, ini kopling slip. Untuk kanvas kopling yang tipis ini seperti nampak seperti ini. Nah, untuk yang barunya tuh bisa dibedakan, jadi dia ketebalannya masih antara garis-garis vertikal ini tuh tampak jelas. Nah, kalau ini kan sudah mulai hilang ya, jadi udah mulai rata sama mendekati paku ripet nih, atau udah mulai hilang lah, itu udah slip. Nah, ini baru nih teman-teman ya. Nah, kalau untuk pedal kopling berat, ketika diinjak nih, si pedal koplingnya kayak semacam nahan gitu, kayak ngelawan. Nah, ininya yang rusak dia koper clutchnya nih, atau biasa disebut nekrup ya. Kalau ini tuh bahasa ininya mataharinya, atau kita biasa bilang koper clutch atau matahari. Nah, ininya dia udah pegasnya udah keras nih teman-teman nih, harus diganti. Nah, ini yang menyebabkan pedal koplingnya kayak ngelawan. Ini udah karat. Oke, yang berikutnya ini ada namanya, sebentar, ada namanya release bearing atau biasa dibilang drag laker. Nah, ini bisa dilepas. Nah, ini drag lakernya ini kalau diinjak kopling itu nggak diinjak bunyi, suka bunyi kasar, kalau pas diinjak hilang. Nah, ini release bearing nih yang kena nih. Ada berikutnya ini pork kopling atau garpu. Nah, ini juga kalau diinjak itu suka bunyi ngik. Nah, dia punya nok di sininya kering nih teman-teman nih. Yang ke tonjolan ininya harus digemukin gitu. Tapi karena kebutuhan waktu pengerjaan yang lama, biasanya kita harusnya ganti satu set aja nih teman-teman ya. Kalau misalkan kopling slip itu ganti satu set sama koper clutchnya sama release bearing, jadi satu kali kerja, nggak bolak-balik. Nggak dua kali biaya juga. Tidak dua kali biaya. Tuh ya teman-teman ya. Nah, satu lagi bonus nih tambahan. Kalau misalkan pas mundur, ada bunyi berdecit. Nah, ini dia punya join kopelnya macet nih teman-teman nih, biasanya nih ini harus diganti. Nah, ini join kopel, atau bisa juga getar ke bodi. Ini join kopelnya sudah haus atau ada yang macet gitu teman-teman. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran tentang tentang permasalahan di sistem kopling mobil ya, kopling mobil manual khususnya. Oke, jangan lupa like, dan yang belum subscribe, di subscribe-nya biar saya tambah semangat buat upload video berikutnya dan fakta unik lainnya seputar perawatan kendaraan. Terima kasih.